Ya, ketemu lagi Om Iwan. Selamat, Kita ngobrol lagi Om. selamat malam, Om. Malam Om Iwan. Kita ngobrol lagi. Malam ini kita ngobrol terusin environmental hero ya, hero. Yang pertama, sekarang kita ngobrolin yang kedua. Kita ngobrolin lebih kepada eh, pahlawan-pahlawan atau pejuang-pejuang lingkungan di global. Hmm. Ada beberapa pejuang-pejuang Indonesia yang juga kita munculkan karena kiprahnya sudah mengglobal ya Om Iwan ya. Hmm. Nanti Om Iwan lebih detail lagi ngebahas itu. Uh, ini dibuka dengan apa ini Om? Oh ya ini. Ini gambar Ini mungkin untuk Freddy. ya ini untuk nggak untuk nyambungin dari yang para pejuang lingkungan yang pertama tayangan yang lalu. Kenapa banyak teman-teman dari Bali gitu para pejuangnya. Yang pertama memang mungkin Bali itu adalah jendelanya dunia. Yang kedua secara kultural juga mereka secara kultural mereka juga sudah sangat menjaga lingkungannya. Nah ini salah satunya yang saya ambil fotonya. Mereka waktu membangun pun itu nggak nebang pohon tapi malah dibikin coakan gitu si siapa namanya si pagernya gitu. Hmm. Ini nunjukin bahwa mereka lebih menghargai si si pohon-pohonnya itu gitu. Dan ini hanya salah satu contoh pohon aja. Di belakang lebih banyak lagi gambar-gambar pohon. Bahkan hanya batang kecil nongol gitu aja dibikin coakannya supaya tidak terganggu si pohon itu tumbuh gitu. Itu mungkin Om Iwan. Jadi secara kultural dan keyakinan juga mungkin ya sangat membantu bagaimana teman-teman saudara-saudara kita di Bali itu lebih sangat menghargai lingkungan. Kemudian dengan kesadaran tersebut juga mereka kaitkan dengan pariwisata, di mana kalau bersih, kemudian Hmm. para wisatawan juga senang akan hal tersebut gitu. Terbukti ada siapa Om namanya Om, ada Melati ya, Ya. Melati dari Bali, dan Isabel, adik kakak itu yang berjuang juga di Bali, bagaimana mereka minta tanda tangan kepada orang-orang asing untuk stop penggunaan plastik bag dan berhasil mereka sampai kepada keluarnya peraturan gubernur di Bali tahun 2008 ya Om ya, 2018 ya. 2018. Oke. Nah, itu mungkin sekilas saja mengenai hal tersebut, tapi saya yakin di beberapa tempat-tempat atau daerah-daerah lain juga punya kearifan lokal atau punya falsafah-falsafah kehidupan yang seperti ini juga, cuman kita mungkin belum tahu banyak dan kita kurang terekspos akan hal tersebut gitu. Baik Om Iwan, kita mulai aja. Kita mulai obrolannya. Ada masukan dari beberapa teman-teman nih di komen. Kita harus banyak bercandanya katanya gitu. Jangan terlalu serius Om. Nah, itu nanti di Jangan terlalu serius. Terima kasih masukannya. Kita mencoba untuk santai gitu ya. Tapi mungkin mudah-mudahan kita bisa karena memang santainya kita ya seperti ini gitu. Oke, Om Iwan, kita mulai Om Iwan. Dari siapa dulu nih? Kita mulai dari mana dulu kita mulai? berusaha santai. Nanti ada joke juga yang kita tampilin di cuplikan film yang kita lihat ya. Oke. Iya. Tokoh pertama Greta, namanya panjang, Greta Tintin, dan dia seorang Capricorn. Saya nggak tahu ada hubungannya apa enggak, tapi di sekitar saya wanita-wanita Capricorn tuh orang keras. Ya, Jadi nah, dia punya manajer. pengalaman pribadi ya Om ya. Itu pengalaman pribadi. Eh, Manajernya seorang India dan seorang lawyer juga, dan dia terinspirasi oleh Louisa Marie Neuber ini yang Jerman. Si Louisa Marie sendiri sebenarnya kiprahnya di Jerman aja. Eh, Hmm. eh, Cuman dia dapat applause waktu di konferensi itu Maret 2019. Dia yang pertama ngomong sebagai mahasiswa muda, dia yang angkat bicara, dia bilang, bangsa Jerman dia anjurkan untuk bikin apa pembatasan emisi karbon gitu ya. Hmm. Hmm.
Irin kasih applause gitu dari anak muda yang menganjurkan itu. Dan kita nggak tahu berikutnya memang Jerman punya undang-undang itu apa enggak. Tapi kemudian terinspirasi dari Luisa, tapi yang 7 tahun lebih tua dari dia. Tapi si Greta ini pertama kali mendengar tentang climate change itu tahun 8 tahun. Sejak itu dia depresi. Mulai 11 tahun, umur 11 tahun itu dia mulai mogok makan karena depresi Hmm. itu terganggu kok. Dia bilang orang-orang kok nggak serius ini masalah serius banget padahal. Luar biasa ya Om ya. 8 tahun udah bisa depresi karena mikirin mengenai perubahan iklim gitu. Sementara kita umur 8 tahun masih cari bola plastik untuk main bola kalian. Dan saya cari juga info apakah ada gerakan di belakang dia. Nggak ada info. Ternyata anak ini memang benar-benar inner gitu. Ini tumbuh kesadarannya ya. Jadi di dalam negeri sendiri kiprahnya waktu umur 15 tahun itu kan juga dia tahu banget sebagai anak remaja bahwa kejadian heat wave dan kebakaran hutan di Swedia tahun 2018 itu antara Mhm. climate change. Dia sampai mogok sekolah, dia tunggu sampai pemilu selesai. Mungkin dia berharap yang terpilih adalah yang orang yang concern dengan climate kali ya, pemilu Mhm. Swedia itu Mhm. di dalam negeri ya. Umur 16 tahun dia memilih jadi vegan dan dia mulai menohok orang tuanya. Anak ibunya itu yang suka travel ke beberapa negara Eropa karena artis opera. Coba kamu travel, Ya. jangan naik pesawat, kurangi Hmm. carbon footprintmu. Udah ngomong gitu dia umur 16 tahun. Vegan itu gaya hidup yang mengatur pola makan ya Om. Iya. Tapi lebih 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 ketat ketimbang vegetarian ya, kalau saya tidak salah. Yang saya dengar vegan itu bahkan dairy produk pun dia nggak mau. Dairy produk Ya, ya, dia lebih ketat daripada vegetarian. dari ayam dia nggak mau makan. Eh, Silakan Om, umur 16 tahun berikutnya. Dia itu pernah dicalonkan jadi favorit menang hadiah Nobel, tapi panitia waktu itu memilih Perdana Menteri Ethiopia waktu itu karena ya keberhasilannya mendamaikan Ethiopia yang lagi rusuh waktu itu ya dan Mhm. eh, terjalin international cooperation. Nah, 16 16 tahun itu juga sebenarnya mereka punya dan ini si Luisa yang dari Jerman itu selalu di belakangnya. Jadi kalau melibatkan anak-anak sekolah, dia salah satu yang mengorganize di beberapa negara si Luisa itu Hmm. supaya sejak Agustus, September, November 2018, tapi puncaknya yaitu di Maret 2019 waktu mereka bisa melibatkan 1 juta anak dari 125 Mhm. dan nggak tahu Apa itu triple F Om? Triple F itu apa Om? ya Friday for Future mereka canangkan. Oke, oke. Anak Berarti di setiap aktivitasnya itu di hari Jumat ya? di hari Jumat betul. Mhm. Friday for Future. Nah, nggak tahu apakah karena keberhasilannya yang 2019 itu kemudian Arnold Schwarzenegger tergugah dan ngasih hadiah dia Tesla Model 3 mobil listrik ya. Mobil listrik. Eh, jadi peranannya kalau kita lihat dia ya mirip dengan Greenpeace ya, pressure force, lalu ngingetin mulai dari COP 27, 25, 26, 27 ya, yang terakhir Hmm. itu selalu hadir, selalu unjuk unjuk sikap gitu ya, ngingetin. Ya, kalau saya baca memang beberapa negara mulai serius dengan transisi energi dan saya lihat saya baca di Eropa yang paling serius adalah Belanda. Tapi Mhm. orang dunia ya kita tahu sendiri kalau baca laporan UNFCCC, laporan Greenpeace segala macam masih jauh lah dari target Ya. pembatasan karbon, pembatasan kenaikan temperatur sehingga kita suka dengar juga chief ya PBB itu Pak Guterres masih suka ngomel-ngomel gitu. Yang terakhir Hmm. ya kalau mau nanti saya kasih rekamannya yang dia sampai ngomong ini apa kolektif suicide aja deh kalau nggak bisa kolektif cooperate. Ya, ya. Cukup populer videonya.
Video itu cukup populer karena udah Hmm. gregetan dia. Nah, tokoh berikutnya adalah David Attenborough yang sepanjang karirnya di BBC. Dia lahir di Inggris ya, di kota kecil itu, dan kemudian pertama tahun 79 karyanya Life on Earth, kemudian tapi dia berkiprah lebih banyak, dia punya program-program rutin di Natural World, Wildlife, Hmm. dan apa Planet on Earth. Oh ya, dan yang berikutnya yang belakangan kita suka nonton mungkin kalau yang punya TV kabel itu Animal Planet, National Geographic, dan Discovery Channel. Ini yang Ya. internasional ya. Yang di atas ini mungkin programnya BBC ya. Jadi mungkin kita Hmm. kurang. Hmm. Nah, terus dia memperoleh penghargaan prestisius dan karena selama 60 tahun dia mendedikasikan di bidang lingkungan. 60 tahun Hmm. dia dari umur berapa sampai umur 70 lebih kali ya beliau ini. Mungkin sekarang tahun 2016 dia sampai minta waktu bicara tentang climate crisis segala macam dengan Pak Obama, tapi kita nggak tahu outcome-nya berikutnya apa. Karena yang kita dengar presiden berikutnya setelah Obama adalah tokoh yang cuek sama climate crisis. Ya, 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 ya. Mungkin kurang beruntung di situ. Nah, oke, tokoh berikutnya ini ada tokoh ayah dan anak. Susah ya namanya, jadi saya sebut aja ayahnya J.Y. Cousteau, anaknya itu Hmm. M. Cousteau kita sebut ya. Ya ayah ini lahir 1910, 97 sudah pass away. Anaknya itu lahir 39 dan dua-duanya berkiprah. J.Y. Cousteau, si ayah ini awalnya membuat buku Silent World itu. Kemudian 1943 dia juga dia yang punya ide perbaikan desain aqualang itu dan open circuit scuba yang dipakai sampai sekarang teknologinya. Dia juga ikut berperan dalam penciptaan kamera bawah laut yang katanya bisa dipakai sampai 600 meter di bawah permukaan ya. Hmm. Kemudian tahun 49 dia memutuskan keluar dari angkatan laut. Nah, itu zaman perang dunia tuh kita tahu kan. Ya. Tapi nanti dulu dia kan perang dunia itu sampai tahun 45. Berarti dia sempat ikut Hmm. perang dunia dulu nih. Tapi dia Iya. sudah berkiprah di bidang lingkungan. Cuman mungkin selesai perang dunia itulah dia capek, dia keluar terus ini memutuskan jadi environmentalist. Tahun 66 tahun 7 dia jadi host di. Nah, ini selama 10 tahun ada TV komersial di Amerika dengan program namanya Undersea World ya, dengan Hmm. Espresso namanya dia. Kemudian tahun 92 konferensi tingkat tinggi di PBB di Rio di Brazil, dia menekan para petinggi dan chief PBB untuk resmi mengakui bahwa planet yang bersih itu adalah generasi penerus kita ya, dan dia Hmm. berhasil semuanya mengakui dan sampai tanda tangan kalau saya baca itu jadi ada charternya kan. Kalau di PBB si J.Y. Cousteau si ayah ini lebih concern ke sampah nuklir. Kita nggak tahu, mungkin sesudah perang dunia kedua lebih banyak percobaan nuklir Karena zamannya ya, Om. zamannya ya waktu itu kali ya. Zaman itu habis perang kan mungkin ya ada percobaan-percobaan nuklir gitu, di laut gitu. Antisi antisipasi PD3 kali ya, atau justru supaya nggak terjadi PD3 mereka mempernuklir kali itu teorinya. Nah, Bisa jadi. kalau J.M. Cousteau putranya itu sesuai dengan zamannya juga ya, karena udah 2011 ke sini udah mulai ribut-ribut plastik. Jadi dia sangat Hmm. concern dengan dia punya artikel yang saya baca ini ada di internet. Dia statementnya waktu itu dia udah bilang ini sejak 2011. Ancaman terbesar untuk ocean kita itu adalah plastic invasion. Dan Hmm. ada penulis lain dari Honolulu juga, seorang jurnalis, Stephen Leahy itu juga nulis tentang kiprahnya J.M. Cousteau ini.
Bahwa dia begitu shock, dia juga gemar menyelam ya. Setiap menyelam dia kan itu kok jutaan ton plastik terbawa arus gitu ya. Jadi ceritanya. Oke, tokoh berikutnya kita, nah Shaina Woodley ini dia nggak begitu Silent Woodley. terkenal. Mungkin Shailene Woodley ini mungkin saya belum ketemu aja filmnya, tapi dia berkiprah di dalam negeri dengan ibunya bikin NGO kecil-kecilan. Awalnya memprotes jalur pipa gas di daerahnya di Dakota. Gara-gara itu dia masuk ke wilayah yang mungkin wilayah daerahnya si perusahaan gas itu, terus dia sempat di penjara. Tapi 2016 itu juga di bulan September dia dapat penghargaan Global Green Environment Awards ya karena konsisten di kiprahnya di bidang lingkungan. 2019 dia jadi Ocean Ambassador-nya Greenpeace. Lalu dia terlibat ekspedisi 3 minggu di Laut Sargasso. Nah, ini kiprahnya yang sangat ini karena di ekspedisi itu dokumentasinya yang susun dia dan dokumentasi itulah yang kemudian dipakai di PBB sebagai basis untuk menyusun Global Ocean Treaty. Oke, itulah jasanya dia. Jadi ini sambil saya expose pernah masuk penjara tapi kemudian berjasa. Oke, kawan berikutnya tokoh ini Kawan. kita Udah kenal baik ya Om. saya kenal banget sama dia. Dia yang nggak kenal baik. Dia ini tekun dan bersemangat ya, Leonardo DiCaprio ini. Dia mempelajari sejak zaman purba bagaimana proses penipisan hutan tropis dan akibatnya punah beberapa spesies dan habitat ya, tanaman juga. Sampai dia bikin film dan puncaknya yang September 2014 itu dia presentasikan filmnya dan dia jadi pembicara di PBB. Oke. Selain itu tahun 98 dia ini karena bintang terkenal dan produser banyak duit ya, dia bikin yayasan atas nama dirinya dan sejak itu mulai banyak menyumbang. 2010 $1 juta untuk Wildlife Conservation Society. Itu Russia Tiger Summit, saya nggak tahu nih harimau di Rusia mungkin yang diselamatkan. 2016 dia ketemu Pope Francis dan nyumbang, diajak ngomong soal lingkungan, dia nyumbang mendonasi, nggak disebutkan jumlahnya berapa, nggak tahu ada hubungannya. Nanti di bagian akhir kita lihat Pope Francis itu jadi pendukung ecocide law juga. Nanti kita akhir ecocide law. 2017 yayasan ini masih di Amerika kiprahnya ya, United Way Harvey Recovery Fund itu bidang lingkungan di Amerika. Dan yang paling gede dia nyumbang di kebakaran hutan di waktu kejadian Australia ya, beberapa waktu yang ini tahun 2020 ya. Nah, kawan ini dia konsisten sampai hampir mirip sama saya. Saya kan udah pakai kompor listrik dan kemarin. Jadi, Padahal kompor listrik lagi rame diobrolin nih Om ya, itu ada yang di Senayan. di LinkedIn ada yang protes karena katanya apalah apa monopoli perusahaan distribusinya. Tapi saya bilang ya itu urusan pemerintah lah. Tapi saya sih mendukung pakai kompor listrik. Sudah pakai. Jadi dia rumahnya dia udah solar energi, dia kemana-mana pakai hidrogen hybrid green car ya. Oke, nah ini tokoh yang kita udah bahas dan kiprahnya juga di Bali apa yang intinya kan melatih dan Isabella ini sampai berhasil. Ini fotonya waktu dia ngumpulin turis-turis 1.000 tanda tangan turis yang masuk Bali, dia minta tanda tangan janji nggak ngotor dengan plastik. Kemudian dan tuntutan yang kedua adalah 2018 Bali sudah bebas single use plastik dan dipenuhi oleh gubernur, Perdanya keluar 2018. Nah, mereka terkenalnya sampai ke ya mereka jadi pembicara di panggung TED sampai diwawancara di CNN dan jadi pembicara di PBB. Berikutnya Melati Wesen ini ada di
produseri dan di directory oleh ini Prancis. Dia berkiprah juga. Film ini Bigger Than Us, saya ada, mungkin kita nggak perlu tunjukin tapi sedikit cerita kali ya. Om Freddy juga udah tonton kali ya. Jadi Ya. mengekspos pejuang-pejuang yang lain, tapi bukan hanya di lingkungan ya, kemanusiaan macam di acara Bigger Than Us itu. Dan itu ternyata ada beberapa seri juga. Puncaknya 2020 diundang di World Economic Forum di Davos. Nah ini bergengsi nih menurut saya. Yang biasanya ada direktur World Bank, direktur IMF hadir di situ. Dan ya sehari-hari saat ini sih mereka punya Utopia ya, Youth Empowerment Platform, jadi NGO di luar kita. Tapi Melati diundang situ kapasitasnya sebagai apa ya Om ya? Sebagai aktivis lingkungan. Jadi Dia saya sebagai aktivis lingkungan ya? jarang Davos ini biasanya ngomong ekonomi, tapi pertama kali mungkin yang 2020 itu mengekspos juga soal lingkungan, saya nggak tahu. Ini cuplikan aja. We are constantly hearing stories about whales washing up on shores, their entire bellies filled with plastic. Or what about the pictures of that one polar bear on a tiny block of ice? Or that albatross bird cut up with microplastics inside. Dan es di kutub itu kan. Ya. Jadi, nah Nina juga di Environment Hero sebelumnya kita juga bahas. Kita sudah bahas ini, kita udah obrolin ya. Di sini mungkin saya expose, jadi dia jadi terkenal semenjak dapat respon positif dari pemerintah Jerman, pemerintah Australia. Dia sejak itu tampil di beberapa ini. Dan puncaknya adalah dia jadi pembicara di Plastic Health Summit di Amsterdam tahun 2021. Di luar itu sehari-hari di Gresik dia bikin museum ini nih, ada fotonya, museum untuk mengenang sampah plastik. Nah, sedikit saya expose. Nah ini ada joke yang mudah-mudahan kena. Jadi ceritanya saya cuplik dari tokoh ini sih terkenal di Amerika sekarang ya, tapi dia ternyata. Tapi hubungannya apa Om sama si Nina ini Om? Sama Dek Nina ini, hubungannya apa? Jadi karena Nina bicara mengenai apa? Mengenai penyelundupan plastik ya Om ya. Penyelundupan sampah plastik di antara bahan impor kertas gitu ya Om. Nah, si Trevor Noah ini ya dia seorang tokoh ya, dia komedian, writer, political commentator, aktor segala macam yang sebenarnya kiprah dari Johannesburg. Dia lahir dan dia aslinya orang Afrika Selatan. Mulai 2014 lah baru dia mulai berkiprah di Amerika dan sekarang show-nya terkenal di Amerika. Dia juga ternyata pernah jadi host 2 kali Annual Grammy Award. Ya. Trevor Noah ini yang saya cuplik adalah joke dia ngeledek pemerintah waktu itu Amerika sama Kanada sendiri ya. Yang katanya jangan pikir, dia bilang jangan pikir recycle itu kayak magic gitu, kamu buang kemudian ada yang ngambil 9 bulan kemudian lahir baby berupa botol baru gitu, plastik baru. Nggak magic kayak gitu. Tahu nggak kejadian sebenarnya? Jadi itu nanti cuplikannya, lanjutannya makanya dengan omongannya Nina. Kejadian sebenarnya kita itu ekspor, kita buang itu, kita kirim ke negara-negara Asia. Dan itu terjadi sejak 1980 dan Nina ngomong hal yang sama. Nina ngomong dari negara yang menjadi korban, si Trevor Noah lagi bikin joke ngeledek negaranya sendiri gitu yang yang mengekspor sampah. Jadi tapi di dalam negeri seperti mengekspos, wah kita bisa recycle, tapi dalam keadaan sebenarnya yang recycle cuma 9%, selebihnya dikirim. Selebihnya diekspor ke negara-negara lain ya. Sampai nanti bagian berikutnya kita expose Nina ngomong apa, dan omongannya Nina inilah yang diekspos oleh para NGO ke seluruh dunia. Jadi tahun 2020 baru pada sadar. Jadi negara-negara kebanyakan Malaysia, saya bisa temukan reaksi pemerintah. Saya tidak temukan adalah reaksi pemerintah Indonesia. Tapi oke.
nanti di filmnya kita expose yang reaksi pemerintah Filipina karena lucu. Nanti saya cerita sedikit lanjutnya. Ini ngomongannya Nina. When you think of recycling, you probably think of a magical process where you throw your plastic in the blue bin and a unicorn takes it away, and then 9 months later you get a beautiful new baby water bottle. They were Oh ya, ini yang saya belum cerita. Jadi dia bilang negara-negara tersebut ternyata happy karena nanti diekspor di sebuah desa di Jawa ya, dengan tokoh Pak Giman, yang Pak Giman itu bercerita. Saya nggak tahu ini joke-nya si Trevor Noah atau itu keadaan sebenarnya. Kalau keadaan sebenarnya kita concern juga. Tadinya sebagai petani padi dia miskin, nggak bisa nyokolain anaknya. Sejak di atas tahun 80 dia memilah plastik, jadi bisa nyokolain Bisa menyekolahkan anaknya ya. Nah, itu terjadi sejak sebelum tahun 90 ya, jadi sampai 2020 baru semuanya terekspos gara-gara. Jadi kita concern kalau This used to be mostly paddy fields, but rubbish which has been dumped Ini here ya, for almost contohnya. 40 years dominates the landscape. Villagers here don't mind. In fact, they welcome it. Like many others, Giman makes a living from sorting through the waste. This used to be a poor area. I couldn't even afford to go to school. But with this trash, I could put my 3 children through school. My oldest. Nah, dia bilang kita dulu miskin, nggak bisa nyokolain 3 anak saya. Sekarang dengan ngurusin plastik, saya bisa nyokolain anak saya. Nah, ini terjadi sampai yang itulah ramenya 2020 setelah Nina salah satu tokoh yang diekspos oleh seluruh dunia sehingga negara Asia sadar. Jadi selama hampir 40 tahun nggak kecium sama pemerintahnya atau apa, saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi baru rame baru. Nah, lanjutannya adalah kita lihat cuplikan omongannya Nina, terus dilanjut dengan apa akibatnya yang waktu itu yang diekspos adalah Kanada gitu. Kebetulan Filipina lagi waktu itu presidennya Duterte lagi dia balikin ship kembali kiriman sampah plastiknya ke Kanada. Salah satu contoh reaksi dari Filipina sih. Salah satu contoh reaksi dari Filipina, dan kita dengerin nanti dia ya, kita kenal lah Pak Duterte ini ngomongnya memang begitu gayanya, dan dia bilang saya kirim balik kamu prepare grand dan kalau mau makan tuh makan tuh kata-katanya dia. Nah, inilah lanjutannya. As you saw in the video, the plastic waste was smuggled inside the paper bale shipment that imported by Indonesian paper mills. President of the Philippines, Rodrigo Duterte, even made it very clear to Canada that the trash was not welcome, to send it back to Canada. Your garbage is on the way. Prepare a grand reception. Eat it if you want to. Oh, wow. Makan tuh dia bilang itu. Kayaknya. Oke, ya begitulah gaya bicaranya Mas Duterte. Oke, kita kembali. Ada lagi tentang Nina masih ada? Nggak ada, jadi itu aja. Saya cuma puncaknya kaitannya joknya si Trevor Noah dengan omongan. Ya. Artinya apa yang dia lakukan itu berdampak internasional sebetulnya, karena Dubes Jerman juga merespon itu, Dubes Australia merespon itu, kemudian dia juga sampai bicara mengenai Plastic Health Summit di 2021 di Amsterdam. Ya, terlepas dari apakah si Trevor Noah itu juga mungkin melihat ini atau tidak, tapi nyambung ya, memang itu sudah menjadi isu global ya, Om. Terutama untuk negara-negara di Asia ini. Dan itu terjadi 1980. Oh ya, ini cuplikannya yang Nina bilang, kenapa kita sejak 80 itu impor? Indonesia has been importing paper waste since 1980s because
Our paper mills need paper waste supply regularly. The domestic paper waste cannot cover the demand because there is lack of waste collection system and Itulah Nina di acara itu juga ngomong bahwa ya karena paper waste management kita parah gitu. Tahun sampai bocor tuh selundupan plastik nggak kecium. Oke. Jadi nah ini kelihatan ya slide-nya. Ecosite itu adalah ya ini para pejuang lingkungan juga berhasil menggolkan di International Criminal Court di Roma sampai muncul di undang-undang kriminal di tingkat internasional bahwa kejahatan yang itu dianggap kejahatan ya. Jadi meneglect atau ini tidak menjaga lingkungan gitu ya dengan dengan sampah plastik segala macam itu bisa dituntut ya. Jadi nah ini tokoh-tokohnya. Oh, siapa yang mengeluarkan undang-undang ini? Oh, siapa yang mengeluarkan aturan ini? Ecosite ini? Jadi yang memperjuangkan adalah banyak beberapa NGO. Tapi di dunia ini saya juga baru beberapa bulan ini tahu ada International Criminal Court, dan yang waktu itu ketua International Criminal Court-nya di Roma itu kebetulan Pak ini Chile Ebo ini dari negara mana, dan dia mendukung, dia yang menggolkan, maksudnya untuk di International Criminal Court dia menggolkan, oke, kita agree. Jadi juga jadi reference kalau ada negara-negara mau membuat undang-undang yang sama bisa mengacu ke apa yang mereka udah susun. Iya. Intinya adalah undang-undang ini adalah apabila ada negara yang tidak memperhatikan lingkungannya gitu ya Om ya. Ya, Salah satunya adalah mengenai sampah. Iya, sampah, karbon, penggunaan fosil fuel. Jadi sasarannya bukan negara. Jadi sasarannya lebih banyak perusahaan-perusahaan sih. Oke, bukan pemerintahan. Dia tawarkan kepada negara, kita bisa bantu Anda bikin undang-undang, kita udah punya di tingkat internasional gitu ya. Karena tapi yang sasarannya yang disasarkan untuk bisa terancam undang-undang itu adalah perusahaan-perusahaan. Ya perusahaan minyak, perusahaan batu bara, dan ya itulah recycle sampah plastik, produser plastik. Dan consumer goods mungkin yang pakai banyak kemasan plastik ya. Ya, jadi ini adalah tokoh-tokohnya. Ada dua dari Asia, seorang lawyer dari Bangladesh, satu ini dia ada di Wikipedia, ini juga aktivis lingkungan yang terkenal nih di India. Dan Greta dan Paul McCartney sendiri adalah pendukungnya. Ini orang Greenpeace. Nah, ini nggak begitu sekali, tapi saya expose kenapa? Karena dia orang yang getol dengan tagline itu menganjurkan close the tap, turn off plastic tap gitu, dia yang paling. Dan saya gali ternyata ada beberapa negara yang, dan ini kebanyakan negara-negara Blok Timur yang ternyata di jurisdiction nasionalnya itu sudah ada unsur-unsur ecocide gitu. Nggak banyak ya. Dari Indonesia belum ada ya. Ya ini semuanya di Eropa, Amerika aja belum ada gitu ya kalau menurut yang saya temukan di internet. Ya itulah ceritanya tentang para ecocide law dan nanti saya pikir ada beberapa hal yang bisa menjadikan kita inspirasi gitu, menjadikan tayangan ini menjadi inspirasi bagi teman-teman atau bagi kita juga gitu loh. Terutama bagaimana Nina, kemudian Melati dan saudaranya, kemudian siapa Om yang di Jerman Om? Luisa Nuremberg. Greta yang di Swedia, Greta yang di Swedia ya. Nah itu juga bagaimana dia sejak usia kecil memang sudah concern dengan lingkungan itu gitu. Sementara kita boro-boro concern gitu, tahu aja mungkin belum gitu ya. Nah mungkin obrolan-obrolan kita inilah, obrolan-obrolan semacam kita inilah mungkin yang bisa
juga terus menyuarakan seperti itu, Om, ya, supaya kita tetap bisa memperhatikan lingkungan kita tetap bisa mengelola sampah kita dengan baik. Menghentikan mungkin belum tentu bisa gitu ya. Saat ini, paling tidak bagaimana kita mengelola. Dan seperti mulai obrolan pertama kan kita sasarkan terutama Pemda yang tanggung jawab pengelolaan sampah itu ada di Pemda. Ya. Kearifan Jadi nggak saya lihat kalau di lingkungan saya sih di daerah Tangerang dan Tangerang. ya, Jadi ya harus mungkin dari Pemda. seperti yang Om Iwan sampaikan, ada penyediaan tempat-tempat sampah gitu ya, dan lain sebagainya. Karena penggunaan plastik mungkin juga belum tentu bisa di stop pada saat sekarang atau dalam waktu dekat, itu masih perlu karena kita masih banyak membutuhkan itu untuk di level-level tertentu gitu, di tingkat-tingkat tertentu terutama di pasar tradisional. Ya. Gitu Om. Terima kasih banyak Om Iwan obrolannya untuk malam ini, untuk apa namanya, para pejuang lingkungannya. Kita ketemu di obrolan yang akan datang, Om. Apa yang akan kita obrolin minggu depan? Obrolan tentang perilaku itu nanti sedikit kita singgung beberapa pendekatan ya. Ada himbauan, ada insentif ya untuk yang mau mengumpulin sampah. Itu yang dilakukan antara lain sama Pak jadi yang dapat CNN Hero itu ya. Oke, siap. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets.